Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kaprodi Matematika UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang saya hormati Bapak Hafiuz Saleh selaku pemateri. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen Prodi Matematika UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang saya hormati Ketua Himatika Algebra dan para hadirin yang berbahagia. Mari kita buka agenda kultum pada sore hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yakni penyampaian kultum dengan tema menyongsong kemenangan di hari yang fitri. Kepada Bapak Hafiuz Saleh, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, suara saya jelas kah? Jelas, Bapak. Oke. Baik, saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Sama-sama kita Bapak Prodi dan Ibu dosen di jajaran Prodi Matematika UIN Sunan Ampel Surabaya. Tak lupa pula kepada saudara-saudaraku semuanya saja, pada adik-adik mahasiswa program studi matematika yang tergabung di dalam Himatika Algebra yang saya cintai dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan serta nikmat yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu yaitu bulan Ramadan. Selanjutnya sholawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan uswah hasanah kepada kita melalui tuntunan agama Islam. Adik-adik mahasiswa prodi matematika yang tergabung di dalam Himatika Algebra, tema kita hari ini adalah menyongsong kemenangan di hari fitri. Kita mulai dari potongan ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. La'allakum tattaqun mengutip pendapat dari Ibnu Hisham, la'alla jika disandingkan dengan fi'il mudhari' memunculkan arti proses terus-menerus. La'allakum tattaqun berarti supaya kalian bertakwa secara terus-menerus. Tidak cukup demikian. Allah memilih kata kerja tattaqun pada ayat tersebut artinya proses tersebut harus dikerjakan secara aktif. Tidak boleh pasif. Makanya tentu berbeda jika lafal tersebut misalnya diganti dengan litakunu minal muttaqin, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Adik-adikku Himatika Algebra yang kami banggakan, jika bisa kita ekuivalenkan, Ramadan merupakan madrasah, kampus, pesantren, kehebatan santri, mahasiswa, bukan hanya dilihat saat dia tinggal di madrasah atau pesantren atau kampus. Justru kiprahnya setelah lulus lebih diperhitungkan. Karena yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 tadi adalah proses menuju takwa yang tidak
berhenti. Oleh karenanya, tepat kiranya kalau judul atau tema yang diberikan adalah menyongsong kemenangan. Menyongsong dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berjalan maju untuk menghadap, menempuh sesuatu. Bisa berarti pula menyambut dengan perayaan, selamatan, dan sebagainya. Artinya, ada usaha yang sungguh-sungguh dengan disertai harapan yang besar untuk memperoleh kemenangan. Kemenangannya berupa apa? Itu pertanyaannya. Kemenangannya tentu berupa gelar muttaqin, yaitu gelar orang-orang yang bertakwa. Mengingat kompetisi yang dilakukan hakikatnya bukan kompetisi dengan saudara-saudara kita. Bukan kompetisi antar golongan, antar orang, antar kelompok, akan tetapi kompetisi untuk menjadi hamba yang muttaqin. Lebih pada kompetisi dengan diri sendiri. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk saling menguatkan, saling memotivasi untuk melakukan yang terbaik. Bagaimana kita bisa menundukkan hawa nafsu kita? Bagaimana kita bisa mengatasi kemalasan kita? Bagaimana kita bisa mengolah niat kita untuk kemudian menggerakkan seluruh anggota tubuh kita sehingga menjadi sesuatu yang bernilai ibadah. Tidak hanya terbatas di bulan Ramadan saja, akan tetapi bulan-bulan setelahnya juga masih tetap terjaga. Berdasarkan pengalaman dan beberapa literatur karangan Brian Tracy, ternyata dibutuhkan waktu 21 hari untuk membentuk kebiasaan baru. Bahkan para peneliti lain menemukan bahwa waktu untuk membentuk kebiasaan baru itu bervariasi antara 18 hingga 254 hari. Tentu tergantung pada masing-masing individu. Kalau bisa dirata-ratakan, memerlukan waktu 66 hari atau sekitar 2 bulan untuk membentuk kebiasaan baru. Tentu untuk memulai kebiasaan baru haruslah dimulai dari sedikit demi sedikit sampai bisa seutuhnya. Dibandingkan dengan kita memulai dari besar dan di tengah-tengah berhenti dan kembali ke kebiasaan lama. Nah, konsep ini tentu sangat bersesuaian dengan skema yang Nabi ajarkan. Dimulai sebelum masuk bulan Ramadan, dimulai dari bulan Rajab, Sya'ban, baru kemudian puncaknya ada di bulan Ramadan. Kita semua berlatih untuk berpuasa, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak sholawat, sedekah, dan seterusnya. Adik-adikku sekalian, jika di bulan Ramadan kita sudah berlatih untuk memperbanyak ibadah, berlatih dan membiasakan diri untuk membaca Al-Quran, taraweh, sholat witir, bangun malam dengan diawali sholat malam, kemudian dilanjutkan dengan sahur. Sambil menunggu waktu subuh kita pergunakan untuk belajar, menulis, menyelesaikan tugas, menyelesaikan skripsi, menambah hafalan, dan seterusnya. Masuk waktu subuh, kita melakukan sholat sunnah qobliyah subuh, terus kemudian melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan tilawah atau membaca Al-Quran, lanjut sholat duha, dan seterusnya. Maka kebiasaan-kebiasaan tersebut jangan sampai hilang seiring berakhirnya bulan Ramadan. Agar kita memperoleh kemenangan, yaitu dengan diperolehnya predikat takwa bagi kita semua. Adik-adikku sekalian, setelah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menariknya adalah terdapat lanjutan ayat ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang berbilang, yang tertentu, yang terbatas. Adik-adikku sekalian, kalimat ini memberikan isyarat kepada kita bahwa waktu adalah terbatas. Ibarat himpunan di dalam matematika, maka waktu adalah himpunan yang terbatas atau finite set. Puasa tidak Allah wajibkan seluruh hari dalam sepanjang tahun. Tapi sesungguhnya puasa hanya dalam hitungan beberapa hari. Puasa Ramadan hanya dilaksanakan selama 1 bulan. Karena waktu Ramadan adalah terbatas, maka bisa dikatakan bahwa segala keutamaan di bulan Ramadan hanya akan bisa kita jumpai pada saat bulan Ramadan saja. Sebagai pelecut dan cambuk untuk diri kita,
maka harus kita sadari bahwa tidak ada kepastian apakah di tahun mendatang kita masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan untuk kemudian menggapai keutamaan-keutamaannya, memenuhi nuansa ibadah yang dibawanya, atau bahkan justru Allah telah memanggil kita. Ayyaman ma'dudat. Kehidupan kita ini terbatas, adik-adikku sekalian. Kita bukan orang yang akan langgeng di dunia ini. Kita adalah orang yang Allah batasi umurnya dalam hitungan hari. Karena sesungguhnya hakikat bulan adalah kumpulan hari-hari. Tahun adalah kumpulan bulan-bulan hingga seorang bisa dikatakan berusia 20 tahun. 30 tahun, 50 tahun, bahkan 70 tahun. Sesungguhnya itu adalah kumpulan hari-hari yang berjalan. Kalau kita tidak waspada tentang umur kita, tentang usia kita, maka sungguh kita akan dilupakan dengan berjalannya waktu. Tanpa kita sadari umur kita habis. Sebagai spirit dalam menyongsong kemenangan di hari yang fitri, ingatlah bahwa banyak kebaikan yang Allah berikan di bulan Ramadan ini yang tidak diberikan di bulan-bulan yang lain. Jika kebaikan-kebaikan tersebut tidak segera kita perjuangkan, maka bagaimana kita akan memperoleh kemenangan? Karena istilah kemenangan itu datang dari kompetisi dan pertarungan tentunya. Kompetisi untuk berbuat yang terbaik di setiap helaan nafas kita di bulan Ramadan ini. Sekaligus pertarungan kita untuk menundukkan hawa nafsu kita. Rohima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salkha qabla ayyu farlah. Celaka orang yang mendapatkan Ramadan. Dan dia keluar dari Ramadan dalam keadaan tidak mendapatkan apapun dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, pada konteks ini, pada konteks kita sebagai mahasiswa, kita tidak akan pernah memperoleh kemenangan dengan lulus dari program studi matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel Surabaya, kemudian menebar kemanfaatan di tengah-tengah masyarakat, jika kita tidak menyadari pentingnya mengelola waktu yang terbatas ini. Pertanyaan mendasar perlu kita berikan pada diri kita masing-masing. Apakah kita seringkali menunda-nunda pekerjaan yang harusnya bisa kita selesaikan saat itu juga? Apakah kita suka menunda-nunda untuk belajar, mengerjakan tugas, menyelesaikan proposal dan atau skripsi, menyelesaikan hafalan kita dan seterusnya? Sadarilah bahwa kebiasaan kita untuk mengerjakan di detik-detik terakhir pada deadline mau berakhir adalah kebiasaan yang tidak boleh diteruskan, adik-adikku sekalian. Betapa berbahagianya orang tua kita, guru-guru kita, dosen-dosen kita, di saat kita bisa menyelesaikan studi tepat waktu, lalu kemudian berkiprah di tengah-tengah masyarakat, memberikan solusi atas permasalahan masyarakat, bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Sama halnya betapa bahagianya junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Dikala melihat kita sebagai umatnya menjadi lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Melihat umatnya tidak dalam keadaan merugi. Adik-adik mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memberikan motivasi kepada kita agar bersegera, berlomba-lomba, bercepat-cepat, jangan terlambat. Segera raih keutamaan Ramadan. Segera belajar untuk merendah hari esok yang lebih baik. Segera selesaikan tugas. Selesaikan skripsi. Selesaikan hafalan Al-Quran. Selesaikan jurnal yang menjadi tanggungan kita semua. Selesaikan semuanya dengan sebaik-baiknya. Sekuat tenaga yang kita punya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.
Badiru bil a'mal. Segeralah melakukan berbagai amal. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu hendaklah orang berlomba-lomba. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Adik-adikku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita tidak segera beramal, wahai adik-adikku mahasiswa yang saya cintai dan banggakan. Apa yang kita tunggu? Kita tidak akan pernah memperoleh kemenangan di hari yang fitri jika kita lalai dalam memanfaatkan bulan Ramadan ini. Tentu tidak ada kata terlambat. Mari bersama-sama untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mumpung kita belum ditinggalkannya. Mari kita bersama-sama menyelesaikan skripsi dan tugas perkuliahan. Mumpung kita masih berkesempatan untuk belajar di kampus kita yang kita cintai ini. Karena banyak saudara-saudara kita yang tidak berkesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi. Walaupun sebenarnya mereka sangat menginginkannya. Oleh karenanya, yakinlah. Jikalau ada yang merasakan kesusahan dalam menyelesaikan tugas perkuliahan, atau merasakan tersiksa dengan beban kuliah, tersiksa oleh kewajiban menghafal juz 30, dan atau tersiksa dengan kewajiban menulis jurnal selama menjadi mahasiswa, percayalah bahwa penderitaan yang kalian rasakan itu sangat diharapkan oleh saudara-saudara kita, saudara-saudara kalian di luar sana. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hafiuz Soleh yang telah menyampaikan kultum dengan tema menyongsong kemenangan di hari yang fitri. Jadi teman-teman sekalian, kesimpulan pada kultum sore hari ini adalah pada bulan puasa kita dianjurkan untuk menjaga lisan dan perbuatan, senantiasa berbuat ibadah. Sehingga kelak kita mendapat gelar kemenangan yakni muttaqin, yang berarti orang-orang yang bertakwa. Semoga kita selalu dalam rahmat Allah sehingga kita di akhir bulan Ramadan akan mendapatkan gelar yakni muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mengakhiri sesi kultum pada sore hari ini, marilah kita tutup menggunakan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabar?